Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pembelajar bahasa Arab, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan merangkum apa yang kita telah pelajari dari isim-isim marfu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena dengannya kita akan mengetahui secara lengkap apa saja isim-isim marfu. Karena dengan kita mempelajari semua isim marfu secara ringkas, kita akan punya gambaran secara umum, kita akan faham semua apa saja isim-isim marfu. Karena kita ketahui bahwasannya isim itu i'rabnya ada 3. Rafa, nasab, jar. Rafa, nasab, jar. Kita sudah pelajari yang rafa dan mohon dihafal, kemudian difahami, kalau bisa sering-sering latihan. Berarti kita tinggal 2 langkah lagi. Yang pertama mempelajari isim-isim nasab apa saja, dan yang ketiga adalah mempelajari isim-isim jar apa saja. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, secara ringkas, secara sempurna insya Allah isim-isim marfu. Langsung saja. Isim-isim marfu ada 7. Isim-isim marfu ada 7. Yang pertama adalah fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima isim kana. Yang keenam adalah khobar inna. Dan yang ketujuh adalah tawabi. Dan tawabi kita bahas nanti. Sekarang kita masuki yang pertama, yaitu fa'il. Apa itu fa'il? Gampangannya, fa'il adalah pelaku. Ingat-ingat aja, fa'il adalah pelaku. Dan fa'il terbagi menjadi 2. Yang pertama, fa'il zahir. Yang kedua, fa'il dhamir. Fa'il zahir contohnya, qala Muhammadun. Muhammad berkata. Siapa yang berkata? Muhammad. Karena Muhammad yang berkata, berarti Muhammad fa'il. Dan dia marfu, tanda rofa'nya dhammah, karena dia isim mufrad. Ini fa'il dhahir. Ada fa'il dhamir. Qultu, saya berkata. Mana fa'ilnya? Tu. Qulna, kami berkata. Mana fa'ilnya? Nah, dan seterusnya. Ingat, apa itu fa'il? Pelaku. Fa'il bisa dhahir, bisa dhamir. Yang kedua, naibul fa'il. Apa arti naib? Naibul fa'il artinya, naib itu artinya pengganti. Berarti naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Yang tadinya dia itu sebagai objek, namun karena fa'ilnya dibuang, sehingga objek ini menempati posisi fa'il. Sehingga disebut dengan naibul fa'il. Dan sama, dia pun ada 2. Naibul fa'il ada 2. Lihat yang pertama, umiro Muhammadun. Muhammad diperintah. Mana naibul fa'ilnya? Muhammad. Awalnya dia objek. Namun karena fa'ilnya dihilangkan, sehingga dia menjadi pengganti fa'il. Dan naibul fa'il itu marfu, tanda rofa'nya dhammah, karena dia isim apa? Isim mufrad. Ini yang pertama, naibul fa'il zahir. Yang kedua, naibul fa'il dhamir. Contohnya, umirtu, saya diperintah. Tu di sini sebagai naibul fa'il, bentuknya apa? Dhamir. Ingat, apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah pengganti yang jatuh setelah kata kerja pasif. Saya ulang, apa itu naibul fa'il? Pengganti yang jatuh setelah kata kerja
pasif. Pelajaran, ditulis, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mubtada. Apa itu mubtada? Isim ma'rifah di awal. Jadi mubtada diingat-ingat aja, isim ma'rifah di awal kalimat. Isim ma'rifah apa aja Ustaz? Ya, bisa nama orang, bisa domir, bisa apalagi isim isyarah, dan seterusnya. Intinya isim ma'rifah di awal kalimat disebut dengan apa? Mubtada. Jadi kalau pengen tahu apa itu mubtada, ingat-ingat aja. Isim ma'rifah di awal kalimat. Ada berapa? Ada dua. Sama. Ada dua. Contohnya, Muhammadun jamilun. Muhammad itu ganteng. Mana mubtadanya? Muhammad. Kenapa mubtada? Isim ma'rifah, Muhammad, nama orang, dan dia berada di awal. Dia berada di awal kalimat. Maka disebut dengan apa? Mubtada. Ada pula mubtada bentuknya domir. Contohnya, huwa jamilun. Huwa jamilun. Huwa ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena dia isim domir, ma'rifah. Jamilun sebagai khobar. Jadi intinya mubtada itu adalah isim ma'rifah berada di awal kalimat. Bisa dohir, bisa domir. Jadi sampai di sini pembagiannya sama. Fa'il bisa dohir, bisa domir. Naibul fa'il bisa dohir, bisa domir. Kemudian mubtada bisa dohir, bisa pula domir, bisa pula yang lainnya. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat adalah khobar. Apa itu khobar? Kita sudah tahu fa'il, kita sudah tahu naibul fa'il, kita sudah tahu mubtada. Sekarang yang keempat khobar. Apa itu khobar? Khobar itu penjelas mubtada. Jadi kalau ada mubtada, maka kata setelahnya itu penjelas dari mubtada. Apa itu khobar? Penjelas. Apa itu khobar? Penerang. Udah seperti itu aja. Khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar selain mufrad. Jadi ada khobar mufrad, mufrad itu satu kata, ada khobar selain mufrad. Khobar selain mufrad ada 4 perinciannya. Nanti bisa dilihat lagi video-video sebelumnya. Yang pertama, khobar mufrad. Muhammadun jamilun. Muhammadun jamilun. Muhammad itu ganteng. Mana penjelas dari Muhammad? Ganteng. Maka ganteng disebut dengan apa? Khobar. Hanya saja khobarnya mufrad atau selain mufrad. Mufrad. Satu kata tok, yaitu jamilun. Yang kedua, Muhammadun fil fasli. Muhammadun fil fasli. Muhammad di kelas. Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Di kelas. Nah, di kelas inilah yang disebut dengan khobar. Hanya saja khobarnya selain mufrad. Khobarnya jar majrur. Jadi khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar selain mufrad. Khobar selain mufrad ada berapa? Ada 4. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jar majrur, bisa pula dhorof. Jadi dihafal saja apa itu khobar. Khobar adalah apa? Penjelas. Yang kelima, isim kana. Isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada yang jatuh setelah kana. Mubtada, awalnya mubtada, tapi karena sebelumnya kana, maka menjadi isim kana. Masih ingat apa fungsi kana? Fungsi kana adalah merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Isim kana ada 2 juga. Ada zohir, ada domir. Ada zohir, ada domir. Lihat zohirnya. Kanallahu azizan. Awalnya seperti ini. Allahu azizun. Tapi setelah kemasukan kana, awalnya Allah mubtada menjadi apa? Menjadi isim kana. Dan isim kana rofa. Maka bacanya kanallahu. Tanda rofaknya dengan
dhammah. Adapun azizan dia khobar nasab. Karena fungsi kana adalah menasabkan khobar. Di sini sebelumnya isim kananya dhahir atau dhamir? Dhahir. Kanallahu azizan. Yang kedua, kuntu maridon. Dulu saya sakit. Kunta maridon. Dulu kamu sakit. Mana isim kanannya? Ini dhamir ta. Kunta. Jadi intinya isim kana itu ada dua. Ada dhahir, ada apa? Dhamir. Apa itu isim kana? Isim kana adalah kata yang tadinya apa? Mubtada, kemasukan kana menjadi isim kana dan dia rofa. Ini yang keberapa? Yang kelima, isim kana. Sebelum kita lanjut yang keenam, coba yang pertama apa? Fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana, dan yang keenam adalah khobar inna. Apa itu khobar inna? Berarti khobar inna adalah kata yang tadinya itu khobar tok, namun karena kemasukan inna menjadi khobar inna. Masih ingat fungsi inna? Inna itu menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar. Kita lihat contohnya. Innallaha alimun. Innallaha alimun. Lihat fungsi inna menasabkan mubtada menjadi isimnya. Ini isim inna. Ini khobarnya. Dan merofakkan khobarnya. Berarti khobar inna itu apa? Rofa. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Berarti bacanya innallaha alimun. Ini kita bahas. Alimun khobar inna. Maaf sebelumnya khobar inna ada dua juga. Bisa mufrad sama seperti ini, bisa selain mufrad. Contohnya di sini inna Muhammadan, sungguhnya Muhammad untuk khobar fil baiti, ini khobar inna hanya saja bentuknya selain mufrad. Yang terakhir adalah tawabi, ini kita bahas nanti. Coba kita ulang. Yang pertama apa? Fa'il, pelaku. Yang kedua naibul fa'il, pengganti pelaku. Yang ketiga mubtada, isim ma'rifah di awal kalimat. Yang keempat khobar, penjelas mubtada. Yang kelima isim kana, mubtada yang jatuh setelah kana. Yang keenam adalah khobar inna, khobar yang jatuh setelah inna. Minta tolong 6 ini benar-benar dihafal, benar-benar difahami dan dihafal satu contohnya. Nanti kalau dihafal satu contoh insya Allah akan senantiasa ingat. Sekarang kita masuki yang pembahasan berikutnya yaitu latihan. Di sini saya tulis beberapa latihan, ada 10. Yang pertama, coba kita cari isim-isim rofa. Apa perintahnya? Perintahnya adalah cari isim rofa. Karena pembahasan kita adalah isim-isim rofa, maka coba kita cari isim-isim rofa. Kata yang pertama, kanal ma'u kullatain. Kanal ma'u kullatain. Mana isim rofanya? Alma. Alma. Sebagai apa? Isim kana. Isim kana. Apa tandanya? Dhammah. Kenapa dhammah? Alhamdulillah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Yang kedua, as-sanadu dhaifun. Sanad itu lemah. Mana isim rofaknya? As-sanadu dhaifun. Mana isim rofaknya? As-sanadu rofa sebagai apa? Isim ma'rifah di awal kalimat. Berarti mubtada. Mubtada. Tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Dhaifun adalah khobar karena dia penjelas dari mubtada. Penjelas dari apa? Mubtada. Berikutnya, rabihat tijaratuhum. Untung perdagangan mereka. Beruntung perdagangan mereka. Mana isim rofaknya? Rabihat tijaratuhum. Beruntung perdagangan mereka.
Mana isim rofa'nya? Betul. Isim rofa'nya adalah tijaratu. Tijaratu. Beruntung perdagangan. Apa yang beruntung? Perdagangan. Berarti perdagangan sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Apa tanda rofa'nya? Dhammah. Tijaratu. Ingat, hum di sini dhamir. Tijaratu itu sebagai fa'il. Ghulibat Rum. Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Mana isim rofa'nya? Ar-Rum. Terus. Ar-Rum. Isim rofa'nya adalah Ar-Rum. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai naibul fa'il. Ghulibatir Rum. Dikalahkan Romawi. Tadinya dia objek namun menggantikan subjek. Ghulibatir Rumu. Ghulibatir Rum. Karena dia rofa dengan dhammah. Yang kelima, lakinnahu bakhilun. Akan tetapi ia bakhil. Mana isim rofa'nya? Mana isim rofa'nya? Bagus. Isim rofa'nya adalah bakhil. Dia sebagai apa? Khobar inna. Khobar inna. Khobar lakinna. Bukan khobar inna tapi khobar lakinna. Khobar lakinna. Mana isim lakinnanya? Isim lakinanya adalah hu. Ini isim lakinanya. Lakina saudara inna atau saudara kana? Saudara inna. Berarti menasobkan isimnya, merofakan khobarnya. Jadi bakhilun adalah khobar lakinna. Dia apa? Rofa. Yang keenam, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Allah menutup hati-hati mereka. Mana isim rofa'nya? Isim rofa'nya adalah Allah. Bagus. Sebagai apa? Allah menutup. Berarti sebagai fa'il. Apa tanda rofa'nya? Dhammah karena dia isim mufrad. Berikutnya al-ghuslu afdolu. Al-ghuslu afdolu. Mandi itu lebih afdol, lebih baik. Mana isim rofa'nya? Al-ghuslu. Bagus. Sebagai apa? Mubtada. Al-ghuslu mubtada. Isim ma'rifah di awal kalimat. Afdol sebagai khobar. Afdol sebagai khobar. Apa tanda rofa'nya? Sama-sama dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Yang kedelapan, ad-dhaifu fil baiti. Ad-dhaifu fil baiti. Mana isim rofa'nya? Ad-dhaif. Sebagai apa? Mubtada. Kenapa mubtada? Isim ma'rifah di awal kalimat. Maka disebut dengan mubtada. Mana khobarnya? Mana khobarnya? Fil baiti. Hanya saja khobarnya selain mufrad. Laisa dzakaru kal unsa. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki beda dengan perempuan. Mana isim rofa'nya? Az-zakaru. Az-zakaru. Kenapa rofa? Isim laisa. Apa itu laisa? Laisa itu masih ingat? Saudaranya kana. Apa fungsi kana? Merofakkan isim, menasobkan khobarnya. Mana khobarnya? Ini kal unsa. Seperti perempuan. Ini khobar. Khobarnya mufrad atau selain mufrad. Selain mufrad, karena ada dua. Ka sama al-untha. Yang berikutnya, yang ke-10. Qad sami Allahu qaulal lati. Allah mendengar ucapan wanita yang. Mana isim rafa'nya? Allah. Isim rafa'nya Allah. Allah mendengar. Berarti Allah sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Ingat catatan. Hafalkan tanda rofa. Hafalkan tanda rofa. Isim mufrad dhammah fathah kasrah, isim musanna alif ya ya dan seterusnya. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita ulang terus dihafal ini. Isim rofa ada berapa? 7.
fa'il pelaku, kedua naibul fa'il pengganti pelaku, yang ketiga mubtada isim ma'rifah di awal kalimat, yang ketiga khobar yang keempat khobar penjelas mubtada, yang kelima isim kana, isim yang jatuh setelah kana, yang keenam adalah khobar inna, khobar yang jatuh setelah inna, dan yang ketujuh adalah apa? Tawabi. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.